Sahabat jurnalis, hari ini saya tuh mendatangi rumah yang sangat digandrungi oleh banyak anak-anak band. Susah nyarinya sebenarnya. Beneran susah nyarinya. Enggak. Saya janji sama dia udah 2 tahun loh. Sebelum ada musim podcast saya udah janjian. Udah janjian. Ya, sekarang baru hari ini kita nangkep yang namanya Mas Anes. Ya Mas Anes ya? Ya. Melalui karya fiksi ini, diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah pelaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Ini rumah apa base camp? Ini sebenarnya rumah, base camp, dan studio sebenarnya. Jadi memang aku membuka bahwa kita itu harus berbagi, belajar bareng sih sebenarnya. Bahwa apapun itu menurut aku nggak akan sempurna sih Mas Jana. Jadi semua ada masanya. Nggak mungkin selamanya aku kerja terus. Dan aku harus membuat circle-circle baru untuk biar aku juga up to date sih, nggak ketinggalan zaman doang gitu kan. Makanya aku perlu tempat yang teman-teman kreatif itu bisa datang ke sini, bisa kita saling sharing sih, seperti itu sih Mas. Sahabat jurnalis tahu nggak sih Mas Anes itu siapa? Ini sahabat saya ini benar-benar kreatif orangnya. Dia Mas Anes pengen salah satu brand rokok yang luar biasa, ya kan? Juga banyak ide-idenya cemerlang. Kalau lihat rumahnya aja udah, wah ini seniman nih, ya kan? Apa ya? Bahasa kerennya cozy ya. Bener sih cozy? Bukan cozy, memang apa adanya kayak gini gitu loh. Mau beli kayak Om Jana belum mampu lah. Belum merendah, padahal wah kita mah jauh atuh. Itulah makanya teman-teman artis itu pengen banget kenal sama Mas Anes, pengen deket sama Mas Anes. Apa? Dia pegang event juga itu loh. Zaman dulu kita tuh ngemis-ngemis, Mas, ayo Mas, kita event dong Mas. Ya Mas, ayo Mas event dong gitu kan, bener? Iya. Dulu bukan ngemis sih, lebih ke kita event itu memang banyak. Dulu tuh memang banyak event Om. Cuman memang kita sesuaikan dengan brand dan positioning juga ya. Pada saat band itu cocok di brand mana, itu yang kita tempatkan. Nggak mungkin kita suguhin suatu pertunjukan atau event yang nggak sesuai dengan target market. Nah, makanya kan, kalau band ini dangdut harus cocoknya di brand ini. Kalau misalkan pop di brand ini, mungkin seperti itu. Jadi sebut aja deh band mana sih yang nggak kenal Mas Anes? Band mana yang nggak kenal Mas Anes? Dari mulai yang besar sampai yang kecil nggak kenal Mas Anes. Mas Anes, Ya. memang sudah dari awal memang Mas Anes itu memang sebagai orang kreator ya, kreatif dan memang yang paham dengan brand ya. Sebenarnya enggak sih Mas. Itu sekolah dulu apa gimana? Aku radio Mas dulu. Orang radio. Radio. Oh, oke. Radio itu di. Betul tuh. Ngomongin dulu kuliah atau sekolah di mana sih? Aku dulu kuliah di Akprin. Apa itu apa? Akprin itu Akademi Perindustrian dulu Mas. Di Jogja. Tapi SMA di mana? SMA di Bengkulu. SD-nya juga sama? SD-nya di. SD, SMP sama? Enggak, aku di Sragen, Solo. Mana ya? Gila SD, ya? SD, SMP, Sragen, Solo. Ya kan? SD, SMA-nya di Bengkulu. Oke. Kuliahnya di Jogja. Oke. Banyak banget negara yang di. Iya, karena waktu itu SMA itu aku nakal, Mas. Nakal ya? Gue nakal banget. Tapi sekarang nakal kan? Lu nakal banget ya, makanya udah lu ikut Om aja deh. Gitu ya. Aku lagi ini ikut Om di Bengkulu. Oh, itu rumah Om ya? Om di Bengkulu tuh Om. Jadi Om adiknya Papa. Bengkulu. Ya. Asalnya mana? Asalnya Sragen, Solo. Orang Jawa. Orang Jawa. Oh, jadi cuma mampir doang di Bengkulu cuma 1 tahun SMA. Habis itu aku ngelanjutin kuliah di Jogja, itu di Akprin, Akademi Perindustrian waktu itu. Habis itu dari situ aku mencoba ikut UKM yang ada di sana, UKM musik, UKM radio. Aku ikutin semuanya. Kuliah lulus pasti ya? Lulus. Lulus. Tapi lulus pun dipaksa harus lulus karena ngerepotin Pak Rektor. Berapa tahun dulu? Aku tuh berapa tahun? Aku D3 dulu waktu itu. D3 karena istri saya ini, aduh kok masa bapaknya bilang, kok istrinya S1 kamu cuma D3, aku lanjutin lagi tuh. Jadi
paksaan ya. Bukan paksaan. Mungkin seperti itu. Akhirnya aku S1 di sana, terus aku sambil ngurusin radio Istakalisa FM waktu itu. Terus aku juga Dulu penyiar ya? penyiar. Penyiar itu dulu udah jadi penyiar itu udah kayak juara sih di kampus di Jogja itu udah kayak juara. Akhirnya aku berkolaborasi sama Pelipur Dahaga Pelipur Lara. Apa tuh? Mas Keli. Oh, Mas Keli pelawak ya? Pelawak, terus sama Aldo Iwak Kebu, terus ada Anang Ningnang Ninggung, terus Anang Batas juga. Jadi banyak teman-teman dulu masih aku selalu bikin acara sama mereka juga gitu. Nah, dari radio terus ke dari radio kan aku berapa tahun radio? radio tau lama mas aku tuh. Wong dari kuliah semester itu udah menggelutin karena memang waktu itu UMKM yang cocok sama aku tuh bingung karena aku suka event kan. Suka event. Pokoknya berapa tahun nih Mas ya? Udah lama lah itu, lama. Terus aku keluar lulus nih. Setelah lulus aku langsung belajar yang namanya event. Aku di Grand Inspiration waktu itu. Di Grand Inspiration tuh ada satu rumah produksi di Jogja itu dan dia itu selalu kalau misalkan lu desain di tempat gue, nyetak kaos di tempat gue, tolong MC-nya Anes. Jadi paketan dulu itu supaya produk knowledge-nya tersampaikan pada saat aku sebagai MC gitu. Serba bisa lo ya. Waduh, ya. Terus radio, terus MC. Terus IO. IO itu lebih ke IO kampus waktu itu. Waktu itu masih di kampus ya? Masih kampus. Okay. Masih Lulus kampus. setelah lulus? Lulus itu terakhir aku bikin IO sama Classmail waktu itu. Bikin IO sama Classmail lah dari situ mungkin ya? Iya, dari Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi bilang waktu itu di UPN Yogyakarta aku bikin event di sana. Bikin event, habis itu aku direkomendasiin suruh ngelamar ke kantor Jakarta. Aku ngelamar dan alhamdulillah diterima sih. Perjalanan cukup panjang ya. Panjang. Tapi anehnya pada saat udah diterima di situ aku di bagian desain. Desain. Lah. Emang nggak tahu kalau Mas ya apa namanya? Mas itu emang ahlinya branding gitu. Enggak, orang nggak tahu. Taunya adalah desain. Pada saat aku di Jakarta itu, saya diterima di bagian desain. Waktu itu mentor aku Pak Cipto Tejo. Pak Cipto itu adalah kreatif director di Noyorono sih. Jadi masuk ke perusahaan yang besar gitu ya. Tapi di posisi yang desain. Desain. Enggak pertimbangan perusahaan memilih desain itu karena memang asalnya juga sering desain. Aku emang desain. Oh, desain. Dulu desain. Nah, belajar aku desain itu di Grand Inspiration itu. Aku belajar desain juga. Ternyata desain-desain itu makanya kalau lo bikin poster atau bikin acara, lo di Grand Inspiration lo gratis. Tapi MC-nya lo harus pakai Anes. Dulu seperti itu. Nodong ya. Nodong. Tapi akhirnya banyak pensi-pensi atau banyak anak-anak kampus itu bikin event pasti MC-nya Anes Rembes. Wah, iya, Setiara pelepas dagang. Anes Rembes, iya. Rembes itu apa sih? Rembes itu sebenarnya itu nama radio sih, Om. Jadi karena pagi-pagi itu aku selalu siaran kan. Dan itu nggak pernah mandi waktu itu. Oh, gara-gara makanya rembes. Nah, makanya rembesan kan, matanya ada rembesan. Saya pikir itu marga. Enggak. Oh, enggak ya. Enggak. Itu cerita gitu sih. Rembesan. Gila. Baru kali ini aku sampai dikorek sampai dalam sama Om Jana lo bener. Biasanya orang kalau wawancara nggak sampai detail kayak gitu. Enggak, pantesan Mas. Masih dekil aja. Tuh makanya mau dekil. Jangan-jangan enggak mandi. Tadi mandi. Tapi emang gak suka mandi ya. Maunya dimandiin, jangan. Oh gitu, Rebes. Okay. Rebes itu karena dulu tuh belekan ya, jadi Rebes. Menarik Mas, jadi lucu Bang. Ya. Hoki dia. Tapi sebenarnya nggak arah ke sana karena memang di Jogja itu banyak nama-nama yang tambahan. Kayak Aldo Iwak Kebu, Keli Pelipur Lara, iya kan? Terus Anang Ningnang Ninggung. Jadi banyak orang-orang kreator atau bahkan penggiat musik di Jogja terutama itu banyak nama-nama yang seperti itu. Oke Mas, ini ngomongin kreatif nih. Kita juga Mas Anes kan memang kreatif ya. Mas memang
butuh ya orang-orang kreatif ya di dunia ini butuh ya, ya kan? Butuh ya mas ya? Pasti butuh sih mas. Butuh ya. Kenapa butuh? Karena memang kalau memang dia nggak cari orang kreatif yang punya skillnya selalu menambah terus gitu. Karena kalau punya produk akhirnya nggak punya orang kreatif, akhirnya jadi monoton sih, copy paste doang sih. Jadi ATM lah, amati, tiru dan modifikasi misalkan. ATM, amati, tiru dan modif ya. Ya. Amati, tiru, modif. Oke. Nah, cuman kadang-kadang orang cuman amati dan tiru dan nggak dimodif gitu loh. Jadi baru AT doang. AT doang gitu loh. Jadi harus ada modifikasi. Maksudnya kan kalau sudah punya rule atau SOP yang jelas, pastinya suatu perusahaan pasti punya aturan yang jelas ya, bahwa apa yang boleh, apa yang enggak gitu kan. Nah, tapi kita bikin sesuatu yang benar-benar positioning brand ini juga sesuai dengan targetnya juga. Apabila sesuai dengan target, harus ada namanya kreatif juga. Jadi yang senis apapun itu yang bisa dilirik sama orang. Jadi kalau ngelihat orang, ih anjing keren banget ya. Coba bayangin kalau misalkan Om Jana jalan-jalan, yang lain pakai baju hitam semua putih, Om Jana pakai pink sendiri. Outstanding nggak? Iya. Nah itu yang dicari untuk mencari positioning yang bagus di suatu brand sih, menurut saya ya. Mungkin orang lain aku nggak ngerti. Aku yang selalu gitu. Yang lain terserah mau bikin acara apa ya terserah. Gue harus mikir ke depan, gue harus bikin sesuatu yang terus continue gitu loh. Jadi sekarang tuh Mas pegang brand ya? Aku lebih ke event sih. Event ya, iya. Maksudnya dari itu kan berarti juga kan mengamati juga soal brand. Iya, ngamatin ya. Ngamatin banget. Walaupun Mas posisinya di perusahaan itu jadi event, pegang event, tapi saya lihat kan lebih kreatif, memang bukan ahli ya, mungkin paham ya, paham dengan branding. Makanya saya kenapa pengen ngoreng-ngoreng tentang Mas Anies itu sebenarnya udah lama saya memang pengen gitu loh, apa sih gitu loh. Oh Mas Anies ini saya lihat bahwa walaupun produknya seperti itu, tapi orang kok banyak yang suka gitu kan. Dan pas penempatannya misalnya apa? Misalnya oh ini produknya ini, katakan rokok ini. Ini yang ini panasnya buat ini nih. Itu kan Mas Anies kan? Nah itu maksudnya gitu loh Mas. Mas bisa seperti itu gitu, bisa mengamati, bisa jeli banget. Coba gimana itu bisa kayak gitu? Ya makanya tadi karena ada beberapa brand itu punya punya positioning sendiri ini. Ini kelas A, B, C, ini kelas D, E. Nah pada saat kita menembak sesuatu, aku yakin gitu loh. Dan aku sadar bahwa kita itu nggak punya peluru, nggak punya duit yang banyak gitu loh. Gimana caranya peluru itu benar-benar sampai dan mengena sampai mati gitu kan. Nah makanya aku selalu koordinasi, ngobrol sama masyarakat. Kamu enak nggak ya? Ini gimana ya? Ya, yang mereka suka gue jalanin. Contohnya, aku bikin UMKM itu kemarin, aku sama Eriken yang Sukamti. Akhirnya aku yang biasa kalau event kan 300 juta habis, 500 juta semalam udah habis. Akhirnya aku jalan-jalan tuh Mas, jalan-jalan. Aku yakin ini produkku itu adalah produk baru dan produk lama, tapi positioning memang kelas menengah ke bawah. Gue pengen merangkul mereka yang sudah merokok atau merangkul mereka yang sudah suka sama produk gue harus jagain nih, jangan sampai dia pindah ke lain hati gitu kan. Akhirnya aku bikin UMKM itu Mas. UMKM, oh ya. Tapi uniknya adalah aku belikan mesin penggiling. Tunggu, ini kreatif sekarang kan? Yang kreatif sekarang. Tahun berapa ini? Baru kemarin, karena masa pandemi kan nggak ada event. Biasanya kalau aku dapat duit dari perusahaan, bikin event. Okay. Nah sekarang nggak bisa. Dialihkan ke sana. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat sih lebih ke sana. Menarik ya. Menarik. Dia dibiayain. Yang biayai aku semua. Nah hasilnya gimana? Hasilnya nanti mereka akan produksi suatu branding dalam arti misalkan gula aren misalkan. Gula aren emang nyambung sama rokok? Nggak nyambung. Cuman kita akan bantu di sisi bisnisnya. Pada saat orang akan beli gula aren, dia akan mendapatkan free produk dari kita. Free produk itu apa? Rokok dari saya. Oke. Ini kan pabrik nih. Saya tahu. Iya, ya kan nggak semua orang suka rokok Mas. Nah, nggak suka rokok kan? Iya. Itu tetap kita bandingkan karena itu udah dari bagian dari UMKM komitmen itu gitu kan. Terus masyarakat juga yang ada di situ juga kita berharap juga membantu produk kita. Kenapa kita bangun di tempat itu? Karena ya mereka adalah konsumsi produk kita. Nah dengan cara ucapan terima kasih itu makanya aku bangunin
UMKM itu sih. UMKM ya. Masing-masing dapat berapa Mas? Pokoknya habis sekitar lumayan sih 300 jutaan something ya. Satu orang itu? Enggak, itu untuk warga kok. Untuk warga? Untuk warga, untuk satu desa itu. Desa ya? Satu desa. Apa aja Mas yang UMKM-nya misalnya? Itu misalnya Mas di Pandeglang tuh katanya ada gula aren. Terus? Syaratnya? Enggak, apa aja tuh yang Ya baru ini sih, baru itu dong. Okay. Besok kita akan coba di Kerinci itu di Jambi gitu. Oh, itu apa? Apa gitu. Makanya kita akan menggali potensi yang ada di sana sih, Mas. Itu artinya untuk menanamkan brand orang ya. Walaupun itu nggak ada hubungannya dengan makanan, rokok dengan makanan nggak ada hubungan misalnya. Tapi Mas sudah harus bisa memanfaatkan momentum. Iya, momen itu. Bahwa orang ih gila, pada saat orang lihat, bagus banget ya gue dibikinin tempat sama Matra misalkan kayak gitu-gitu. Matra gitu. Berarti kan ada dong sedikit misalnya apa namanya itu warna atau apa namanya itu status apa identitas ya kan itu selalu ada ya. Ada. Jadi misalnya kayak saya lihat tuh aren. Mantap aren gitu ya. Mantap terasa. Padahal itu merek rokok kan. Iya. Jadi UMKM mantap terasa. Coba itu. Jadi seperti itu walaupun di masa pandemi kayak gini nyari selalu akhirnya dapat lah dapet. Ya. Luar biasa Mas. Yang kedua aku bikin lagi nih sama Al Samadul. Itu di Jogja. Apa namanya? Resto Bumi. Resto Bumi itu ya, Resto Bumi. Resto Bumi. Dia ngapain? Itu adalah tempat makan. Jadi kalau Mas Jana nih biasanya tinggal di gunung. Bangun tidur udah lihat gunung. Udah lihat kali. Biasa nggak? Biasa kan? Di sono iya. Iya biasa kan? Iya. Tapi akhirnya si Al sama Abdul tak ajak ke sana, ke daerah Jogja itu untuk melihat tempat itu, akhirnya tak sulap menjadi tempat makan. Tempat makan siapa itu? Tempat makan yang dikelola oleh warga. Oh, warga. Yang masak oleh warga juga. Oke, nama itu kayak restoran itu? Ya, Resto Bumi Kreo. Resto Bumi? Kreo. Ya, Resto di daerah Kulon Progo ya itu ya. Jadi yang masak itu warga. Terus yang jualan? Yang jualan juga warga. Pembagiannya gimana Mas itu? Pembagiannya adalah ya itu tak semuanya tak serahin ke warga. Aku nggak ngambil untung, cuman di situ adalah saya branding selama 10 tahun. 10 tahun lama. Lah, lo itu kan daripada duit habis semalam. Iya. Tapi produk aku ada di situ. Iya. Dia membantu jualan produk kita juga. Jadi memang kita membantu mereka. Dan tidak hanya itu, UMKM juga kita siapin tempat di sana supaya dia bisa memajangkan produk-produknya. Berarti udah lama tuh yang sama dulu tuh? Sekitar Desember tahun lalu. Tahun lalu. Nah, saya mau tanya, efeknya, dampaknya setelah di branding ada? Banyak. Efeknya adalah penjualan rokok meningkat? Lumayan, bagus. Tidak hanya itu sih, yang pertama memang itu, yang kedua adalah membantu masyarakat yang di saat pandemi ini yang sangat-sangat kita pikirkan gitu loh. Ya, itu kan salah satu bagian dari CSR ya? Ya, sebenarnya kemarin tuh nggak mikir CSR, mikirnya adalah gimana caranya kita bikin sesuatu ya movement yang berbeda gitu kan. Karena duit yang kita coba untuk membuat suatu event ternyata banyak peraturan-peraturan yang mungkin nggak bisa kita lalui dengan pandemi gini, akhirnya kita mencoba untuk bikin suatu movement yang nilainya kerakyatan sih Mas. Nilainya kerakyatan. Iya, arahnya kerakyatan, membantu masyarakat lah intinya ya, gitu loh. Bukan keuntungan yang kita dapat, tapi kita rangkul, ayo kita bikin sesuatu yang baru, terus bisa membantu warga-warga di situ. Tapi imbal baliknya adalah lo bantu produk gue juga ya, mungkin seperti itu. Mas, itu kan nanti produk yang dikelola oleh perusahaan Mas Anes kan. Nah, saya coba mau ngobrolin satu aja produk yang mau kira-kira misalnya katakanlah produk apa nih misalnya ini. Ini gimana caranya supaya produknya jadi booming, produknya dikenal, gitu kan? Caranya gimana sih Mas? Caranya adalah kita harus tahu dulu bikin produk itu mau dijual ke siapa dulu sih? Berarti sasarannya mau dijual kemana? Pasar dulu. Pasar dulu. Iya, pasarnya siapa dulu? Kerupuk misalnya tuh. Iya, lo kerupuk kan? Lu harus menciptakan value dulu. Apa value? Pembedanya apa dengan kerupuk-kerupuk yang lain? Terus beda. Kalau sama ya ngapain? Gitu. Aku lebih ke situ sih. Gitu ya. Jadi, kerupuk misalkan kayak gini putih, tengah-tengahnya dikasih merah. Akan jadi value kan? Value. Jadi omongan kan? Betul. Yang pertama orang akan tertarik dulu.
kerupuk tengah-tengah merah, kerupuk apa? Ya misalkan seperti itu. Dan akhirnya tapi tetap dinaikin namanya value tadi, misalnya rasanya lebih enak, ada campuran Itu setelah apa. branding, Setelah kita nentukan dulu pasarnya siapa. Setelah menentukan pasar siapa, baru rasanya. Rasanya. Oh. Iya. Kalau pasarnya udah, target gue adalah si bapak, ibu, adik, anak atau siapa. Habis itu kita mencoba untuk rasa atau yang namanya nilai plusnya tadi itu kan, yang akan kita jual gitu kan. Artinya ke sana sih. Biasanya aku selalu, kemarin aku juga ngisi di sama Pak Wali Kota Cilegon sama Tangerang Selatan, aku juga seperti itu. Jadi tak ajarin branding, tak ajarin video editing gimana gitu. Oke. Jadi setelah ada produk itu value-nya mau kemana? Oh, iya. Mau jual kemana sih? Iya, target marketnya siapa? Oke. Setelah itu ditentukan baru rasanya. Rasanya. Oke. Karena itu bahaya ketika Iya. dia sudah populer, dia lihat rasanya nggak Enggak enak, ini, balik iya, lagi. iya. Terus habis itu packaging. Baru packaging. Packaging. Tiga packaging. Packaging. Bukannya packaging sama ini barengan? Kalau aku enggak. Kan orang beda-beda. Semua brand pasti punya strategi beda sih. Kalau aku targetnya dulu, rasanya enak enggak? Kalau rasanya enak, packagingnya bagus, habis beli besok udah nggak ada. Oke. Tapi kalau rasanya enak, walau packagingnya jelek atau bagus, kalau bagus berarti value-nya naik lagi. Kalau jelek pasti juga akan beli lagi orang rasanya enak. Kalau nggak enak itu penipuan ya. Ya iya itu. Itu omong kosong kan gitu kan. Gitu sih. Saya kita ngobrol nih sama ya musisi ya lah musisi saya, industri lah ya. Bila ada satu band atau band lah lo ya, gimana sih cara nge-branding? Kalau aku sih sama, kalau aku Cara brandingnya gimana nih, ada band nih? ada band ya. Ya misalnya ada satu band baru nih ya, Mas ada seorang kreator, orang yang ahli branding, itu gimana Mas? Kita pengen tahu nih, Bang, kita pengen tahu. Enggak. Selain produk ya. Produk ya. Selain produk ya. kita mau band. Dulu aku sempat sama Pak Nagaswara waktu itu. Jadi aku ngobrol sama Pak Rahayu, yuk kita sama-sama. Karena waktu itu memang Pak Rahayu punya band baru. Banyak loh bandnya. Banyak banget kita bawa gitu. Caranya adalah kita lihat dulu, kita screening dulu. Band-band mana aja. Anggap aja kita pilih satu brand. Namanya si A misalkan, brand A misalkan. Brand A ini kita lihat dulu, kita dandanin dulu kayak Om Jana. Kalau aku ya dandanin dulu. Habis itu kita bener-bener bikin awareness yang bagus. Awareness yang bagus itu ada dua sih sebenarnya. Yang pertama adalah desain daripada video klip atau desain itu sendiri. Yang kedua adalah gimana kita membuat suatu narasi atau pencitraan di suatu media. Gitu. Itu penting sih menurut gua. Penting ya? Iya. Karena orang akan menggiring opini sih sebenarnya. Gitu. Karena narasi itu sakti sih menurut gua. Coba kalau narasinya jelek, atau narasinya bagus. Mungkin kalau Om Jana wartawan, bad news itu adalah good news. Iya, ya itu kan, itu value kan, itu kan, ya value kan. Tapi menurut aku waktu aku membantu salah satu band itu, aku lebih ke packaging dulu gitu. Waktu itu kalau nggak salah Niji waktu itu kita tour, Niji waktu itu tour. Itu kita tur sama Bu Acin itu sekitar 10 kota gitu. Jadi emang semuanya di packaging sama Munisika gitu. Tapi untuk wartawan segala macam aku juga bantu, terus kita tur naik bis gitu. Itu kan salah satu movement yang beda gitu loh. Terus bisnya kita branding dengan gambarnya Niji atau gambarnya kemarin si Fagetos atau mungkin waktu itu Kotak sama Warner, aku juga jalan sama Koyusak waktu itu. Seperti itu. Jadi itu membedakan. Akhirnya di kota-kota kita bikin sesuatu movement lagi. Sebelum manggung kita radio dulu. Habis itu kita nongkrong di kafe, foto di depan bis sama fansnya. Fans itu penting menurut saya. Iya. Itu tuh fans itu menurut aku penting. Jadi jangan sepelekan fans sih menurut aku. Karena sampai sekarang pun fans itu masih follow aku sih. Oh, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Karena aku kasih ruang. Pada saat aku bikin event, fans itu tak bikin kota 20% sendiri. Jadi fans itu penting banget buat aku. Fans suatu band itu sangat aku rangkul. Materi juga penting, Mas. Materi penting. Sangat penting. Sangat. Sangat penting. Makanya aku bilang, kita akan kurasi dulu nih band-band mana yang cocok dan menurut kita masuk nih. Karena telinganya produser sama telinganya kita pasti beda. Produser dengan orang event beda. Beda. Misalnya gini, produser maunya lagu slow, karena sasarannya pasti RBT lah. Tapi kata orang event, gue nggak mau, gue maunya yang ngebeat. Ya ngebeat. Tapi boleh gue kolaborasikan dengan si A. Karena dengan kolaborasi itu
dari dulu aku selalu bilang kolaborasi itu penting. Dari 2003 2004 itu kolaborasi itu penting. Karena masih zamannya kita tur-tur itu pasti kalau di satu segmen lagu ketiga, lagu kedua atau lagu keempat atau lagu terakhir itu aku akan menjadikan satu cross konsep. Maksudnya penyanyinya si A, gitarisnya siapa itu dan tempatnya pun biasanya tak taruh di pemadam kebakaran. Waktu itu kan masih ada, kalau event ada pemadam kebakaran kan. Ada bis juga waktu itu. Jadi tadi saya ngomongin satu band yang ngomongin branding ya. Branding. Jadi pertama dulu ini kita review lagi. Pertama harus apa mereka? Tadi, iya. Aku lebih ke packaging sih. Packaging. Itu kedua, yang tadi lebih ke namanya lagunya tadi. Materi. Terus narasi promonya. Tiga ini udah 3 itu aja. Syarat penting jadi artis terkenal atau band terkenal. Ya. Ini tips dari Mas Anes. Ya, saya pengennya seperti itu karena pada saat kita satu produk itu menggunakan foto atau video itu juga mempresentasikan brand itu sendiri sih. Makanya band atau produk kadang-kadang kalau nggak terlalu booming banget, packaging itu penting banget sih menurut aku ya. Oke. Sebagai orang event nih, karena tadi kan udah jelas nih ya. Iya. Udah jelas sekarang band udah jelas. Sebagai orang event, katakanlah karena lagi pegang musik ya. Iya. Kenapa sih Mas orang-orang penyanyi-penyanyi yang baru-baru susah banget masuk event? Ya, karena mereka ini kenapa baru? Biasanya kalau baru kita selalu naruhnya di opening. Iya kan? Ya. Opening. Kenapa opening? Opening karena memang dia belum punya masa yang kuat. Repot kalau misalnya repot. Ditinggalin dia. Ditinggalin. Oh gitu ya. Iya. Oh, iya. Makanya iya. Kadang-kadang makanya pinter-pinter suatu orang IO itu harus pinter-pinter gimana menaruh band opening itu yang benar gitu kan. Jadi tapi ada dong peluang orang-orang baru bisa masuk event, ada dong peluang. Ada, makanya aku bilang teman-teman IO harus pinter-pinter menaruh band baru itu belum tentu band baru itu jelek. Belum tentu. Belum tentu. Dan belum tentu band baru itu baik juga. Syaratnya ya dia tuh bisa masuk event itu lagunya harus ngebeat. Bukan lagu ya pastinya di radio juga oke. Orang kalau ditanya juga tahu juga. Itu dulu. Kalau nggak tahu misalnya. Kalau nggak tahu ya kita coba, nggak apa-apa kita coba. Tapi dinaruh di opening. Tapi nggak alergi kan orang itu? Enggak. Kalau aku enggak. Makanya dulu banyak. Oh Manes, aku kasih Wali ya. Tapi openingnya aku minta tolong dong ini dimasukkan. Oke. Tapi gue screening dulu nih. Oh ini cewek nggak bisa nih. Terlalu menye-menye menurut gue gitu kan. Jangan deh. Yang lain. Oh ini terlalu seronok nih. Jangan gitu. Jadi asik teronok ya enggak, itu menurut gitu. Kadang-kadang satu daerah kan beda-beda nih. Iya. Kayak kita seronok ditaruh di Pandeglang, bisa aja dilemparin kan gitu kan. Kan gitu kan. Karena kota religi. Kota religi. Jadi emang kita harus sesuaikan dengan norma aturan. Orang event tuh bisa jeli ya. Jeli. Kota mana kira-kira yang punya masa apa? Jangan sampai nanti band-band indie taruh di Pandeglang ya nggak cocok. Kalau di Pandeglang itu contohnya Wali, ya kan Armada. Menye-menye ya. Yang bukan yang benar-benar kemasyarakatan dapat. Masyarakat itu dapat. Kalau mungkin ada beberapa band yang indie taruh sana oke. Tapi emang kelihatan banget segmennya akan kelihatan banget sih. Karena saya gini Mas, saya merasakan banget ya. Saya juga masih mengelola manajemen artis. Saya merasakan ketika band ini padahal di radio sangat populer, bahkan di RMB itu sudah populer. Tapi begitu karena lagunya terlalu mellow gitu loh. Contohnya dulu Wali kan populer pertama adalah lagu Dik. Ya. Dik gitu. Tapi saya merasakan hampir sekian bulan itu tidak punya job. Oke. Alasan event itu kenapa? Saya tanya. Saya nggak mau ambil Wali karena lagunya masih lagunya kok slow, jadi nggak bisa dibuat event itu Mas. Itu gimana tuh? Kalau aku sih nggak salah itu sebenarnya. Salah tuh ya. Salah, menurut gue salah. Kalau menurut aku ya, menurut yang lain nggak terserah. Kalau menurut aku salah. Karena itu kan bisa diaransemen. Seharusnya. Jangan ditolak dong. Gitu. Tapi kembali lagi, manajemen mau nggak? Ya sebenarnya kalau event namanya event mau dong. Nah ya, makanya tadi kalau yang bilang sama Om Jana bahwa salah nggak, boleh nggak? Boleh. Yang lagunya slow. Tapi kan sekarang kan bisa, kalau dulu tak aransemen tak featuringin sama siapa supaya karena
pada saat Wali dengan lagu itu dengan slownya itu, aku masukkan dengan riff, dengan gayanya riff pasti beda. Itu sih. Jadi kembali lagi ke IO dan kreatif direkturnya sih menurut aku. Jadi semuanya itu bisa di package. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin sih menurut aku. Teman-teman kan kadang-kadang suka kecewa ya Mas ya dengan banyak produk ya. Produk-produk apa lagi yang rokok besar kan. Kita masuk susah banget padahal tuh ada apa namanya yang namanya band itu udah ya lumayan dikenal. Kadang-kadang kita taruh dulu materinya, gue dengerin, barang ada dengerin gak panggil. Tiba-tiba pas begitu ada event, nah ini kan band juga betul terkenal gitu. Kok bisa masuk? Ada nggak sih permainan-permainan gitu? Sebenarnya nggak ada. Kalau aku ya nggak ada. Kembali lagi gini. Mungkin ngomong ada kan? Emang nggak ada karena kecuali memang band itu di daerah, karena event itu ada dibagi menjadi dua nih, event nasional sama event lokal. Event yang lokal itu yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di lapangan atau di area-area. Tapi ada yang nakal gitu ya? Yang bermain ada nggak sih? Kalau bermain itu nggak suka atau like dislike, ya pasti ada. Atau les dislike kan? Wah nggak, males ah, manajernya songong, itu ya aku ya. Ada aku. Oh, okay. Tapi ada nggak yang sabotase? Misalnya gini, satu hal nih, lu lagi nyanyi, ini ada band-band besar semua nih. Sebutlah siapa yang besar-besar ya main itu, tiba-tiba ada satu band yang merasa bahwa ini gue disabotase nih. Tiba-tiba kok gue punya sound system kok berantakan, gue punya nih berantakan, tiba mati di jalan. Dia gue punya lampu atau sound systemnya, ada kayak gitu? Enggak sih kalau aku. Aku pernah dengar gitu, ada gitu. Lah mungkin itu di mana ya? Kalau aku selalu gini Mas. Mungkin tanya teman-teman band. Aku selalu ada di apa? Apa itu? Ayo. Apa itu ya? Itu deh. FOH. Ya itulah. Ya kok balik gue jadi blank ya? Gila ya. FOH. Aku di FOH itu di situ aku selalu lihat. Aku orangnya cerewet. Pada saat di FOH itu selalu cerewet. Yang pertama adalah soal lighting. Karena aku suka foto. Aku nggak mau pada saat sekali jepretanku jelek, lampu itu jelek, saya nggak mau. Karena kalau misalkan cara ngatur lampunya nggak bagus, berarti foto gue juga akan jelek. Makanya gue cerewet. Yang kedua adalah sound. Sound itu penting. Prak, besok aku yakin vendor itu besok udah nggak gue pakai lagi. Karena kenapa? Tergantung watt ya Mas. Nggak bisa juga. Watt itu orang akan bisa, sekarang gini, wattnya oke lah ya. Tapi kan ada yang namanya batas. Batas supaya nggak prek itu berarti kan agak diturunin, itu masalahnya apa, kan bisa dicek seperti itu. Itu yang penting sekali gitu kan. Karena saya berharap, saya selalu menjaga bahwa event itu adalah event gue. Kalau kece ya berarti gue. Kalau jelek berarti gue harus jaga itu yang benar-benar. Gitu. Mungkin bisa tanya teman-teman brand, gue agak cerewet di situ. Karena brand itu adalah penting buat gue sih. Karena coba bayangin, waduh kemarin lihat acara di sana jelek banget. Siapa IO-nya? Siapa acaranya siapa? Pertama acaranya siapa? Nah itu nggak mau. Apalagi MC. Kalau MC udah nggak bener, gue nggak mau. Besok jangan dipakai lagi. Biasanya tak brief dulu. Semua tuh harus perfect ya? Harus perfect. Gitu. Kalau menurut saya. Apa sih tujuannya? Buat apa sih itu? Buat naikin lu brand? Enggak? Iya, brand awareness itu namanya. Iya. Oke, mas gua kalau emang itu satu acara gagal, berarti juga jelek di jelek. Oke. Bukan hanya brand aja, tapi emang acara jelek. Jelek. Dari mana ukuran jelek itu misalnya penontonnya kabur? Nah, jelek itu persepsinya beda-beda, Mas. Jelek itu misalkan, aduh, soundnya jelek. Padahal yang soundnya jelek kan, brand gue nggak jelek kan? Iya. Tapi brand gue akan ikut nih. Efek acaranya itu loh, soundnya jelek banget. Kan gitu kan? Iya. Gitu loh. Ini banyak hal yang harus, makanya kita selalu bikin sesuatu yang perfect namanya. Makanya kita kalau bikin event biasanya ada GR, ada berapa, kita udah harus standby di situ, kita cek lagi lokasinya gimana, screeningnya gimana, tiketingnya gimana, terus pengamanannya gimana, security-nya gimana. Jadi emang benar-benar detail sih. Tanggung jawab mas, kita ngomong tanggung jawab
generasi berikutnya kan, regenerasi. Saya lihat media juga tidak bertanggung jawab untuk meregenerasi penyanyi-penyanyi baru, karena semuanya ukurannya rating, ukurannya terkenal, benar kan? Seharusnya produk itu harus menyelamatkan itu. Ya, Bukan setuju lagi, itu. bukan lagi rating atau dia harus terkenal, tapi seorang produk harus menyelamatkan itu, Mas. Karena dari situ nanti akan ketahuan bahwa dia berbakat, bahwa dia itu berating gitu. Rata-rata kita nggak dikasih kesempatan untuk itu, ya kan? Nah, ada nggak tanggung jawab sebagai produk? Ya katakanlah perusahaan Mas ya, sebagai rokok itu produk bertanggung jawab untuk bibit-bibit regenerasi itu. Ya pasti ada ya. Jadi gini, Om Jana, itu seru banget sih. Orang sekarang, jujur aja orang media sekarang, aku juga banyak yang nggak kenal. Paling-paling dulu kan Telni, si siapa gitu kan. Wartawannya kita juga kenal semuanya. Kalau sekarang jujur nggak kenal. Jadi menurut aku tuh orang milenial itu sekarang menurut aku dia action dulu, dia nggak mau tahu efeknya kayak apa. Itu orang milenial sekarang. Kalau kita kan kita melakukan action tapi kita perhitungkan nih efeknya gimana, nanti akan hasilnya seperti apa, kita pikirkan. Nah tadi ngomongin mengajak band-band atau yang baru tadi kan, kita biasanya ngasih peluangnya biasanya di area itu biasanya kita ada event, mereka akan manggung di situ. Iya. Oh gitu ya, kasih ada itu. Ada. Bisa dicek di area aku. Jadi memang kita juga ada komunitas indie, komunitas musik di beberapa area. Dulu kalau aku kan sekarang kan udah emang Classmail emang aku nggak pegang lagi, tapi aku akan membesarkan brand-brand baru, lebih menciptakan suatu ekosistem di anak muda, ngasih peluang mereka untuk produk baru. Dengan produk baru, yang produk lama pun sama, ngasih peluang untuk mereka berekspresi sih di tempat itu. Itu makanya anak muda sekarang kadang-kadang menurut aku emang bukan gap-gapan, dia punya circle masing-masing gitu yang nggak mau disentuh itu kadang-kadang. Nah, kita mencoba untuk menggabungkan dari circle satu itu menjadi suatu ekosistem yang baru. Supaya bersinergi. Saya berharap seperti itu sih. Contohnya kenapa aku menggunakan Erik Endang Sukamti. Dia kreator pertama. Dia anak muda. Padahal yang kita kerjakan apa? UMKM, orang tua. Betul. Loh, seperti Mas Jana, kayak Erik Endang Sukamti. Dia itu siapa? Dia adalah penyanyi. Endang Sukamti. Tapi punya jiwa kerakyatan, makanya aku ajak. Kayak misalkan Wali. Iya. Dia itu penyanyi, Mas. Ya. Kenapa suruh main sinetron? Kan gitu kan? Nah, itu halnya itu. Makanya kita menggali potensi masing-masing itu. Jadi kayak Mas Jana tadi bilang, gimana Mas untuk mengajak orang yang nggak berproduktif menjadi produktif di suatu brand? Caranya gimana ya? Dari kita rangkul dulu nih, lo bisa apa? Podcast, ayo podcast gue sponsorin. Bisa dicek di daerah-daerah gue sponsorin. Ayo lah. Ini nasional soalnya gitu. Kalau di daerah itu kita ada suatu konten yang kita bantuin supaya mereka jalan dulu nih. Jalan gitu. Mas, satu lagi ini mungkin pamungkas ya. Di zaman corona gini, selain tadi sudah UMKM atau apalah ya. Kira-kira ada peluang lain nggak sih supaya musik itu bangkit, Mas? Musik itu bangkit, artinya walaupun nanti katakanlah sudah dibuka nih, kerannya dibuka nih, udah nggak ada lagi pandemi, udah dicuekin lah, ya kan kayak di Amerika sekarang kan udah mulai dibuka tuh, ada event apa, bahkan juga terakhir saya punya temen tuh artis kita juga sudah manggung ke sana, penyanyi dangdut kita, Fitri Kalina. Apa gitu Mas kira-kira nih, peluangnya kira-kira bisa seperti itu nggak? Kita kan udah mulai jatuh nih semuanya, Mas. Iya, jatuh. Kan untuk mengembalikan lagi itu kan juga butuh waktu. Iya. Apakah brand juga mau bantuin kita juga? Atau gitu ya? Pasti mau. Makanya makanya Mas lagi nih, Mas ada peluang apa gitu? Ada ide apa untuk mereka yang sudah mati suri nih dah? Ya, peluang yang kita lakukan kemarin saya diminta sama teman saya namanya Pak Friendly ini yang punya brand ini. Brand ini punya Pak Friendly dan akhirnya gue sponsorin nih gue nih ya. Ya, disponsorin. Pak Friendly, nih Om Jana disponsorin.
Jadi Pak Fendi itu dari Herba itu kemarin telepon dan dia bekas dari perusahaan kita juga, dari Klasmel juga waktu itu, dan dia datang ke sini minta tolong untuk itu. Mas, aku ada band-band yang bagus nggak ya? Akhirnya kita ituin bahwa kita perlu berkolaborasi. Maksudnya gini, satu brand atau satu band, misalkan band A. Band A ini ternyata tidak hanya seorang penyanyi. Kita bisa manfaatkan jadi MC. Bisa memanfaatkan jadi marketing. Bisa memanfaatkan jadi pemain sinetron. Bisa dimanfaatkan sebagai kelas-kelas entertainment atau kelas-kelas edukasi apapun itu. Dan akhirnya kita sarankan untuk membuat suatu brand yang benar-benar buat menopang kehidupannya dia. Itu mengantisipasi ketika zaman sekarang nih. Okay. Nah, karena apa? Lo punya fans gitu loh. Okay. Lo kenapa fans lo cuma diemin, ngeliatin lo, "Hai, aku lagi bobo nih siang. Hai, aku lagi pakai baju." Cuman gitu doang. Kenapa nggak dimanfaatin dengan baik? Itu. Berarti itu ya solusinya ya. Solusinya. Contohnya sekarang gini, fans yang sekitar 1K misalkan atau 1M misalkan, cuman suruh ngelihat kehidupan kalian. Aku lagi jalan-jalan. Itu lagi podcast tuh saya. Misalkan seperti itu. Pamer dengan ini. Apa ini? Pamer dengan ini apa gitu. Kenapa nggak dimanfaatin? Hai guys, aku punya produk. Kamu pengen jualan? Ya udah, tak kasih harga murah. Harganya sekian. Jadi membantu fans juga kan, berproduktif juga kan. Oke, itu kan secara personal. Personal, ya. Kita ngomongin musik nih. Musik. Ya. Kan kalau nggak di bisa mati Mas itu. Nah, musik tadi kan udah kan ada musik kan. Bikinin konten. Kontennya kan tetap musik dong. Musik. Ada backsoundnya gitu. Berkolaborasi, ya kan. Atau bikin podcast yang berhubungan dengan musik. Sponsori oleh produk. Bisa, seperti itu. Jadi memang harus berkolaborasi. Nah, musik ini kan menurut aku universal ya, Mas ya. Kan bisa aja satu musik dibikin mungkin koplo bisa, dibikin jazz bisa. Kalau menurut aku musik itu produk. Sama dengan kita gimana membuat suatu produk itu menjadi catching itu gimana. Aku yakin Om Jana mungkin udah berpengalaman ya dalam membesarkan suatu brand, branding brand, terus pencitraan brand, positioning brand, itu pasti Om Jana udah tahu. Tapi kalau saran aku adalah kita mengeluarkan produknya adalah musik A, ya tadi misalnya seperti itu. Tapi nggak bikin turunannya. Kalau dulu Pak Rahayu pasti dikoploin, masih kan nggak itu? Ya. Akhirnya itu juga bagus. Kemakan juga gitu loh. No, kenapa belum produk ini udah ada seperti halnya ini? Aku bilang ya, ini pisang. Om Jana ngeluarin pisang nih, orang sudah suka nih. Kenapa pisang ini nggak dibikin? Misalkan, ya kan, gini, terus dikasih madu. Misalkan gini kan. Sponsor lagi lo. Ini apa nih? Madu pisang. Iya. Enak ya? Enak. Kan gitu kan? Terus digoreng bisa juga. Jadi bikin gitu dulu. Kalau enang ternyata udah nggak kemakan siapa-siapa, baru bikin brand lagi, bikin single kedua. Ada yang artis bulan ini single ini nggak jalan. Loh, nggak jalan itu karena apa? Apakah mungkin segmennya nggak jelas, promomu jelek, atau mungkin videomu jelek, suaranya nggak bagus, terus tiba-tiba ngeluarin produk lagi. Ngapain sih buang-buang duit gitu loh? Lo harus cari dulu dong, permasalahannya di mana dulu dong. Itu sih Om. Banyak banget nih ilmu yang gue dapetin nih. Satu lagi deh, tadi udah selesai nih. Ada satu lagi gue ingat nih. Ngomongin ini Mas, kadang-kadang kita lihat tuh di TikTok atau di media sosial lain ya. Kok tiba-tiba kita bisa viral ya? Apa sih gitu? Ya. Apa sih buat dia viral tuh? Yang buat viral adalah keunikan. Iya. Sesuatu yang kadang-kadang makanya bedanya orang milenial sama orang kita, kau sudah bilang Mas. Kalau orang milenial itu langsung action. Nggak tahu efeknya apa itu nggak tahu, nggak dipikir, action aja. Misalnya nih, kayak gini. Ini aja jadi viral kok. Nah, jadi viral nih. Ini apa nih? Jadi viral. Kalau yang ngelakuin artis. Ya kan? Iya. Jadi orang milenial itu action. Kalau kita nggak mau action, jangan nak. Karena Bapak sudah pernah melakukan itu. Waktu itu Bapak gagal. Tapi nggak lakukan action lagi.
Gitu. Jadi lakuin aja tuh apa ya? Lakuin aja. Itu jadi viral ya. Mm-mm. Yang unik ya. Yang unik, bikin yang niche, yang orang benar-benar yang beda. Mungkin gini bahasanya gini, orang yang tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh dia gitu. Ya. Yang nggak kepikiran oleh dia dilakukan oleh dia. Iya. Gitu. Oh gitu yuk viral ya. Iya. Jadi sesuatu yang Pak Jana tahu nggak, apapun itu sekarang jadi viral. Kan nggak mungkin ya. Ini besok jadi viral. Enggak. Semuanya pasti akan bikin. Jadi sesuatu yang nggak sengaja ya. Ya nggak sengaja. Iya bahasanya begini, mungkin definisinya begini. Sesuatu yang nggak dipikirin oleh orang lain, dia mikirin. Ya kan? Bener kan? Tapi bisa aja yang dipikirin orang lain tadi di packaging yang berbeda jadi sesuatu juga. Ya, berarti beda. Beda ya, bedanya. membeda ya, harus ada nilai bedanya. Makanya tadi aku bilang orang sekampung bawa baju hitam semuanya sama putih. Om Jana pink sendiri gitu kan. Bisa viral tuh. Viral. Oke, apalagi nggak pakai baju. Nah, itu. Oke, sahabat jurnalis. Orang gini aja juga viral. Mas ngomong lagi tuh kan. Iya kan? Oke, sahabat jurnalis, ini kalau ngomong sama Mas Anies itu, saya bilang tadi nggak bisa 2-3 jam, bisa 1 hari itu karena banyak ilmu yang kita dapetin, karena banyak ide-ide yang orisinal, makanya banyak produk yang ngejar-ngejar Mas Anies untuk bisa di branding, banyak artis yang ngejar-ngejar Mas Anies untuk dibawa event ya Mas Anies ya. Mudah-mudahan, amin. Jadi kalau ngomong itu jadi lama. Oke sahabat jurnalis, kita nonton terus di channel kita.